Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Den Bagus Motivator. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaiknya di channel Den Bagus Motivator. Sahabat-sahabat yang budiman, dalam kesempatan yang bahagia ini saya akan share sebuah motivasi spiritual, yaitu dengan tema mencangkul langit. Mungkin sahabat-sahabat sekalian terasa asing, terasa heran dengan istilah mencangkul langit ini. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan apa itu filosofi mencangkul berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau di sini memaparkan secara khusus apa itu filosofi dari mencangkul itu sendiri. Cangkul memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama adalah gagang. Gagang dalam bahasa Jawa disebut istilahnya dengan doran. Yang kedua adalah bawak. Bawak ini adalah sebuah lubang besi tempat dimasukkannya doran atau gagang tersebut. Yang ketiga adalah langkir. Langkir adalah bagian yang tajam pada sebuah cangkul. Sahabat sekalian, dalam bahasa Jawa, doran itu difilosofikan sebagai atau diartikan sebagai dungo marang pangeran. Artinya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita harus diingatkan untuk selalu berdoa. Dan Allah sendiri sudah memerintahkan, sudah menjelaskan perintah-perintah doa di Al-Quran, di hadis, di antaranya Ud'uni astajib lakum. Mohonlah atau berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di Al-Fatihah juga dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau telah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Doran, dungo marang pangeran. Yang kedua adalah bawak. Bawak ini dalam bahasa Jawa diartikan obaheng awak. Obaheng awak secara konteks keislaman diartikan sebuah ikhtiar atau berusaha atau bekerja keras. Jadi ini adalah ikhtiar manusiawi kita. Bawak. Yang ketiga adalah langkir. Langkir adalah besi bagian yang kuat dan tajam. Sunan Kalijaga mengfilosofikan sini adalah kuat. Kuat apanya? Itu kuat iman kita, kuat fisik kita, tajam, yaitu dan tajam pikiran kita. Nah, dari filosofi 3 komponen ini, doran, dungo marang pangeran atau berdoa kepada Allah di sini disimbolkan sebagai ibadah vertikal kita kepada Allah, yaitu dalam konteks hablum minallah. Ini menunjukkan ibadah hablum minallah. Yang kedua adalah bawak dan langkir yang berada di bawah, ya. Itu memfilosofikan hablum minan nas, hubungan antara manusia. Baik, nanti saya akan kupas lebih jelas lagi. Sehingga ketika 3 komponen ini sudah lengkap, gagang, bawak, dan langkir, baru bisa digunakan untuk macul, mencangkul atau macul. Macul di sini Sunan Kalijaga mengfilosofikan sebagai 5 ojo nganti ucul atau 5 rukun Islam yang 5 yang jangan sampai lepas. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada
rukun Islam, di mana rukun Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Apa yang masuk kategori ibadah hablum minallah atau ibadah vertikal? Yaitu mulai dari syahadat, sholat, dan puasa. Ini adalah ibadah-ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah langsung. Dengan syahadat. Berbicara syahadat, di situ ada sebuah keimanan, syahadah keimanan kita. Hanya Allah yang mengetahui keimanan kita. Manusia lain tidak bisa menilainya. Yang kedua adalah sholat. Sholat adalah hubungan khusus antara hamba Allah kepada Allah melalui sholat. Yang ketiga adalah puasa. Puasa di mana hanya Allah saja yang mengetahui orang tersebut puasa karena Allah atau karena manusia, ikhlas atau tidaknya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lalu dalam konteks hablum minan nas, yaitu ibadah zakat dan haji. Kenapa zakat di konteks sesuai dalam konteks hablum minan nas? Karena berbicara zakat ini meliputi 3 hal: zakat, infak, sedekah. Di mana dengan zakat seseorang bisa saling menolong sesamanya. Yang kaya berzakat diberikan kepada yang miskin, yang kaya bersedekah diberikan kepada orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Begitu juga dengan haji. Haji di sini berhubungan dengan manusia, antar manusia atau hablum minan nas. Sehingga dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa di sini ada sebuah pesan tersirat, yaitu ibadah vertikal dan horizontal. Vertikal ibadah kepada Allah, horizontal ibadah antara manusia. Sehingga apabila kita korelasikan dengan ilmu tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka ibadah vertikal kita kepada Allah itu masuk kategori la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah Allah sebagai tujuan. Artinya kita beribadah semata-mata karena Allah, atau Allah satu-satunya tujuan. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini di sini dalam konteks sosok manusia paripurna, manusia yang sangat sempurna, yang sangat mulia. Inilah sebagai jalan syariat, di mana apabila manusia tujuan dan jalannya ini bermasalah, maka tidak akan bertemu kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Di dalam Islam, 2 hal ini tidak bisa terpisahkan. La ilallah, Allah sebagai tujuan, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah jalan. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulullah, yaitu melalui syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, itu syariat Islam. Apabila orang sudah melalui jalan Rasulullah tapi niatnya karena selain Allah, maka amalan tersebut ditolak. Atau orang niatnya karena Allah tapi yang dipakai syariat selain Rasulullah, maka ibadah tersebut akan ditolak juga. Karena syarat diterimanya ibadah hanya 2, yaitu pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah ittabi'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah. Sahabat-sahabat yang budiman, itulah filosofi dari mencangkul langit tadi. Sehingga ketika kita sudah mencangkul langit, maka keberkahan-keberkahan langit akan Allah turunkan di muka bumi, wabil khusus kepada orang tersebut. Sehingga ketika keberkahan sudah Allah turunkan, maka kita akan mendapatkan beribu-ribu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga ketika seseorang sudah mendapatkan keberkahan, maka Allah akan berikan sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Apapun penderitaan, apapun kesusahan, apapun problematika yang dihadapi, maka Allah akan berikan sebuah ketenangan. Lalu Allah juga akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, atau rizki yang tidak disangka-sangka. Dan Allah juga akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya, atau yakhruju makhrajan, yaitu jalan keluar atau solusi atas semua problematika.
Sahabat-sahabat yang budiman, demikianlah penjelasan dari Mencangkul Langit tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat atau menambah inspirasi kita semua, dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.